Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianil Engel dengan NIM S1S12005. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi basis data, yaitu terdapat dua materi, yaitu relational model dan SQL. Pertama-tama kita masuk pada relation model. Intro to relation model, yaitu model data. Yang pertama, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Yang kedua, data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unique. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relation. Berikut ini adalah terminologi relation model. Ada logical terminology, physical relation terminology, file system terminology. Yaitu logical terminology terdapat relation, sedangkan physical relation terminology table, dan file system terminology yaitu file. Bagian dua logical terminology yaitu tuple, physical, row, file system terminology, record. Berikut yaitu, baiklah, kita masuk lagi di bagian selanjutnya, kelebihan relation model. Secara konseptual sangat sederhana, alat bantu komunikasi lebih efektif. Ketiga, mudah melakukan berbagai operasi data. Kekurangan dari relation model yaitu gambaran aturan-aturan terbatas, dua, gambaran relasi terbatas, dan ketiga, tidak ada bahasa untuk manipulasi data. Istilah dalam relation model yaitu satu, relasi. Relasi yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kedua, atribut, kolom pada sebuah relasi atau file. Ketiga, tuple, baris pada sebuah relasi atau record. Domain. Keempat, domain yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang keempat yaitu derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah file. Yang keenam itu kardinalitas atau cardinality. Jumlah tuple dalam relasi adalah jumlah relasi. Apa yang dibaca? Atau jumlah record. Baik, untuk contoh relation model terdapat pada gambar di layar ini. Ini adalah contoh relation model. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu relation key. Di relation key ada super key, candidate key, dan primary key. Super key yaitu suatu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kedua, candidate key adalah atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key dengan jumlah file yang paling sedikit. Sedangkan primary key yaitu candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Berikutnya ada alternate key, candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima ada foreign key, atribut dengan domain yang sama
yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi tetapi pada relasi lain sebagai atribut biasa. Kita akan lanjut pada slide berikutnya, yaitu beberapa contoh relasi K, yaitu super K ada npm, nama atau dengan syarat yang tidak ada nama yang sama, kedua alamat, atau dengan syarat tidak ada alamat yang sama. Berikutnya npm tambah nama, berikutnya lagi npm tambah alamat, berikutnya lagi nama plus alamat. Berikutnya lagi yaitu npm plus nama plus alamat. Kandidat K-nya adalah npm nama dan alamat. Primary K yang dipilih adalah npm. Alternate K-nya nama dan alamat. Berikut adalah gambar dari primary K, alternate K, candidate K. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu mengenai relation integrity rules. Di relational integrity rules ada null, entity integrity, dan ketiga referential integrity. Di null adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Di entity integrity yaitu tidak ada satu komponen primary K yang bernilai null. Sedangkan di referential integrity suatu dominan dapat dipakai sebagai kunci primer bila sebagai atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu bahasa relasional. Pertama, bahasa query yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanan pada pencairan data diri dalam table. Terbagi menjadi dua, yaitu satu, bahasa query formal diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, terbagi dua, yaitu prosedural, yaitu pemakaian memberi spesifikasi data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya yaitu aljabar relasional, di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Bahasa relasional ada non-prosedural. Non-prosedural yaitu pemakaian mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya yaitu seperti kalkulus relasional, di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Dua, bahasa query komersial dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakaian lebih mudah menggunakan user friendly. Contoh yaitu Quell berbasis pertama, Quell berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Kedua, QBA berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Ketiga, SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Contoh basis data relasional yaitu DB2 atau IBM, Oracle, sistem basis PowerSoft, Informix, Microsoft Access atau Microsoft. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu SQL atau Structured Query Language. Intro to SQL. Pertama, Structured Query Language atau SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database.
Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit dari aplikasi perekam saya. Saya lanjut. Kedua, SQL dapat digunakan baik secara interaktif atau ditempelkan atau embedded pada sebuah program aplikasi. Berikut ini adalah kelebihan SQL. Saya akan perbesar sedikit tulisannya. Sebuah database management system atau DBMS dan sebagai relation database management system atau RDBMS atau disebut dengan database relasional. Database server yang free artinya kita bebas menggunakan database untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya. Yang ketiga, mampu menerima query bertumpuk dalam satu permintaan atau multi-threading. Yang keempat itu didukung oleh driver Open Database Connectivity atau ODBC, artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja. Kelebihan SQL yang kelima, database server yang multi-user, artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak, melainkan dapat digunakan banyak pengguna. MySQL yang keenam itu ada MySQL mendukung file-file yang dapat dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unik. Yang ketujuh yaitu ada MySQL memiliki kesempatan dalam pembuatan tabel maupun pengupdatean. Mohon maaf ya. Maupun pengupdatean tabel. Kita lanjut pada kekurangan MySQL. Yang pertama, mohon maaf ada kesalahan sedikit. Yang pertama, kekurangan dalam SQL itu yang pertama data yang dapat ditangani belum terlalu besar. Kedua, koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic DLP disebut kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Yang ketiga, database ini kurang populer untuk aplikasi yang dikembangkan dengan berbasis mobile atau Android. Keempat, dilihat dari sisi keamanan, MySQL masih sederhana meskipun tidak sesederhana SQL lain. Jadi, masih ada celah bagi hacker untuk menghack database yang ada. Yang kelima yaitu sulit untuk diimplementasikan pada suatu instansi jika menggunakan database yang sangat besar. Berikut ini adalah komponen-komponen SQL, data manipulation language atau DML untuk memanipulasi data. Yang pertama yaitu satu data definition language atau DDL untuk mendefinisikan data. Yang kedua itu data manipulation language atau DML untuk manipulasikan data juga. Untuk manipulasikan data. Yang ketiga ada data control language DCL untuk mengontrol hak para pemakai data. Kita lanjut pada slide berikutnya yaitu ini adalah pengelompokan perintah SQL. Berikut gambarnya. Di sini ada contoh skema database universitas. Saya kira kurang lebihnya seperti ini.
Ini adalah contoh skema database universitas. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu create table. Create table atau instruktur terdapat ID, name, ID, car, name, varchar, not null, deep name, varchar, salary, numeric, primary key atau ID, foreign key atau depth name, references atau reference department. Berikut lagi ini adalah create table student. Ada ID, varchar, name, varchar, not null, depth underscore name, thought underscore create, primer key atau ID. Selebihnya seperti ini. Kita lanjut lagi pada slide berikutnya, yaitu update to tables. Ada insert into, instructor, faules, delete, remove, alt to plus from the student relation atau delete from student. Drop table. Sekian dari penjelasan saya berdasarkan 2 materi basic data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.